Oke, halo Sobat Podcast, selamat datang di episode pertama kita, yaitu Cinta Itu Berbalas Bukan Dilindas. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat tabu di luar sana nih, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Apakah kalian tahu banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya itu tidak berani untuk mengungkapkan karena merasa malu atau mungkin tidak menemukan jalan keluarnya. Nah, untuk membahas hal ini, aku bersama dua teman aku nih. Oke, halo teman-teman. Halo. Boleh dong perkenalan dulu nih ke kamera. Halo. Aku Indah Segustiani dan teman saya Latifah Ameliana, biasa dipanggil Lala. dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Bakti Kencana University. Wah, keren banget nih. Jadi kalian dari mahasiswa Ilmu Komunikasi ya? Betul. Kalau dilihat dari jurusan kalian, biasanya kalian ini mengerjakan apa sih? Membahas atau mempelajari hal apa itu? Kita tuh setiap kelas pasti ngebahas isu-isu terkini yang lagi rame nih di media sosial, di berita-berita kayak gitu. Ya. Oh iya, berarti kalian membahas isu tentang rumah tangga gitu ya? Bisa. Bisa aja itu kadang juga sering terlewat. Maksudnya seperti ada bahasanya terkait rumah tangga, karena itu juga menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita sebagai mahasiswa. Tapi sebenarnya itu kalian tahu gak itu apa itu KDRT itu? Tahu dong, KDRT itu yaitu kekerasan dalam rumah tangga, yaitu masalah yang serius ya, yang terjadi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan kekerasan fisik, mental maupun emosional dalam rumah tangga. Nah, kalau terkait ini ya emang sering banyak terjadi juga, mau itu di luar ataupun di Indonesia sendiri. Ini menjadi masalah yang internasional sebenarnya ya. Oh iya, kebetulan banget nih judul podcast kita kali ini itu kan Cinta Itu Berbalas Bukan Dilindas. Kalian tahu gak itu tentang suami istri yang dilindas tuh si sang suami oleh sang istrinya? Kalian tahu gak kasus itu? Tahu banget dong. Oh, itu tuh rame banget gak sih di media sosial? Rame banget sampai netizen kan? pun. Iya betul. Netizen tuh geram sama si istri yang ada di KDRT itu gak sih? Kayak kasusnya tuh rame banget di media sosial. Terus netizen tuh pada kompor lah panas, si istrinya tuh malah kayak gitu. Iya kan, di infonya kalau dari yang aku baca nih, infonya itu si istri melindas si suaminya sepanjang 200 meter kan. Gila gak sih? Wah, gila banget itu. Dan katanya itu dia penyebabnya itu karena si sang suami mergokin si istrinya berselingkuh. Aduh, Ya ampun. Selingkuh tuh penyakit gak sih? Iya. Itu nggak bisa diobatin karena kalau misalnya udah sekali tuh bakal berkali-kali. iya betul. Iya, kalau aku lihat dari beritanya sih si istrinya itu udah berselingkuh berkali-kali. Wah, itu emang udah kental ya sama darah dagingnya. Iya gitu. Tapi ada gak pandangan dari kalian terkait kasus ini kayak gimana? Nah, jadi kalau dilihat dari materi yang aku baca ya terkait konsep diri si istrinya itu sepertinya menurut aku agak bermasalah ya. Kalau menurut Sternberg itu jika memiliki self esteem yang dimana kepercayaan tentang dirinya, lalu self efficacy yang emang yakin gitu akan tindakannya, lalu juga dalam self awareness dia tuh sadar dengan tindakan tersebut. Nah, jika memiliki kesadaran konsep diri seperti itu yang sangat tinggi, wah itu berbahaya sekali sih. Jadi bisa mengambil keputusan dalam kondisi yang beresiko dan dapat membahayakan gitu. Jadi menjadi suatu kegiatan atau keputusan yang tidak pasti gitu. Oh gitu ya Teh? Jadi emang dari konsep dirinya tersendiri dari si istri ini emang sudah harus diperbaiki gitu. Soalnya kalau tidak mungkin akan terjadi pengulangan yang sama dari kasus ini. Oh gitu. Gitu. Kalau dari Teh Lala sendiri gimana? Kalau yang aku pahami nih ya, selama belajar tentang psikologi komunikasi yang menjelaskan tentang kepribadian, yaitu kepribadian yaitu sebagai salah satu faktor yang melibatkan
perilaku, emosi, dan pola pikir seseorang. Nah, jadi hal ini tuh melibatkan pemahaman reaksi individu dalam mengelola konflik tersebut. Oke, kalau dalam kasus ini ya, jika dilihat dari kepribadian, konflik gitu, mengelola konflik. Nah, berarti kasus ini tuh si istrinya ini tidak dapat mengelola konfliknya gitu dengan pasangannya. Dan juga memang menjadi sebuah kebiasaan ya untuk kepribadian ini, dan dari teori yang kubaca dari Philip Kotler. Jadi untuk kepribadian itu adalah bawaan gitu, bawaan psikologis manusia gitu yang dapat membangun konsisten dalam kehidupan gitu atau lingkungan. Oh gitu. Ya gitu. Jadi Bisa kalau jelasin ke bahasa manusia gak Kak? aduh emang agak susah ya. Jadi kayak kepribadian ini memang bawaan bawaan dari kita gitu. lahir, Ya bisa Nggak dari lahir juga lahir. sih, Kak. Jadi, maksudnya dari kayak didikan iya, gitu ya. betul, bisa jadi. Iya betul. Jadi secara otomatis itu kan sejak dininya dari mulai kita 1 bulan sampai kita sudah dewasa. Nah itu dapat memicu gitu. Maksudnya kayak membawa kita ini mau kemana nih arahnya itu. Kalau kehidupan bisa ke arah positif atau negatif. Oh gitu ya. Iya. Tapi aku penasaran nih, menurut kalian kenapa sih si istri bisa setega itu ya selingkuh, padahal kan si suami itu udah baik bikinin toko roti, mau OTW bikin salon, udah apa ya, idealnya itu udah di treatment like a princess lah gitulah. Suami baik hati kayak gitu bisa dapat bisa-bisanya si istrinya kayak gitu ya, gak tahu terima kasih banget. Kan tadi dari awal tuh bilang kalau selingkuh itu penyakit, bukan yang susah diobatin. Jadi kayak karena dia udah sekali bakal berkali-kali, terus gak bersyukur juga udah dapet suami yang baik ya, terus malah dia tuh nyari yang nggak ada di suaminya gitu loh. Oh gitu, jadi walaupun emang si suaminya itu udah nge-treatment dia like princess gitu, tetap aja gitu si istri merasa ada yang kurang dari si Iya. suami, jadi dia milih untuk selingkuh gitu Iya, ya. bisa jadi seperti itu. Nah, kalau terkait itu bisa jadi juga karena faktor kalau dilihat dari berita ya, si istrinya itu cantik gitu. Oh iya. So beautiful. So Katanya beautiful. rame juga ya, sebelum-sebelumnya emang dia tuh kayak orang gak terkenal juga sih, tapi orang-orang tuh ada yang sebagian tuh tahu, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kayak orang-orang seperti kita gitu. Ya, Emang betul. apa kita ini? Apalah. Makan nasi gitu. Makan nasi yang ke bawah pesawat langsung udah. terbang gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, pertama karena si istrinya masa cantik gitu ya. Lalu dengan hal itu, jadi si istrinya tuh berpikir gitu kalau untuk mendapatkan cowok yang lain, wah mudah nih, karena laki-laki kan biasanya karena dilihat dulu dari cantik ya. Fisik nomor 1 guys, fisik. Oke. Jangan ya kalian, no. Jangan ya deh. Kata Agus apa? Bisa diganti. Tapi Cinta tulus tidak datang 2 kali. Lalu juga karena kalau dilihat ya ini si istrinya yang KDRT gitu. Iya betul. Kalau tadi aku baca sekilas juga sih sebenarnya si istrinya yang melakukan KDRT kepada suaminya. Nah, aduh, Kayaknya suami takut istri gak sih? ya Iya, seperti biasanya lagu Susi loh. Susi. Wow. Kita lanjut dulu. Jadi si istrinya itu merasa dirinya tuh dominan gitu, lebih dominan daripada suaminya. Lalu karena tahu si suaminya itu bakal menurut pada dirinya, jadi ya udah gitu. Kalau mau di gimana pun si suaminya bakal tetap cinta gitu ya. Cinta. Buclo gitu ya, bucin. Maaf. Jadi hal ini termasuk pada self esteem ya. Jadi ngerasa dirinya itu lebih dominan gitu terhadap seseorang. Berarti tipe yang suka ngeremehin nggak masuk itu? Bisa jadi ya sebenarnya, cuman itu kata-katanya emang agak terlalu kasar gitu. Jadi kayak apa ya, kata-katanya tuh bisa dibilang menyepelekan gitu. Menyepelekan si suami gitu ya? Iya betul. Padahal kodratnya suami itu kepala rumah tangga gitu Iya. ya. Terus bisa-bisanya dia KDRT suaminya ya?
Nah itu kalau jadi kalau dilihat dari faktor luar gitu ya, dari web Health Sehat itu ada beberapa faktornya gitu yang membuat si istri itu berselingkuh. Ya untuk yang pertama itu si istrinya itu tidak merasa puas gitu terhadap pasangannya itu suaminya. Nggak merasa puas dalam hal apa ini? Ya contohnya seperti ekonomi ya bisa gitu ya. Lalu Positive thinking aja gitu positive thinking ya. aja, tapi emang betul juga terkadang ada juga yang tidak puas dalam hubungan seks Batin gitu. Tapi emang Luar dan dalam lah ya. ketahuannya juga kan emang di hotel apa apartemen ya, Apartemen sih Iya kan? kalau misal dari yang kita baca. parah banget sih itu. Parah itu sih. KDRT juga banyak nggak sih, udah banyak di sekitar kita gitu kan, kita taunya kayak di berita-berita, kayak di media sosial, tapi ternyata ada loh di sekitar kita juga. Aku baru kemarin ngedenger, biasa ya, tetangga aku tuh kayaknya biasa lah. KDRT juga. Iya, cuman Gila. korban KDRT tuh dia tuh nggak berani buat ngungkapin apa yang dirasain gitu, yang dialaminya. Kenapa tuh? Karena malu kah atau gimana sih? Nah, aku masih kurang paham deh kenapa KDRT tuh si istrinya tuh masih bertahan, masih kayak ngumpet-ngumpetin apa ya, perilaku suaminya terhadap istrinya. Aneh ya. Iya aneh. Tapi kalau dalam kasus ini terbalik ya. Iya kebalik gitu ya. Dimana biasanya si istri yang Nah, kena kekerasan dari si suami, iya. tapi sekarang malah si istri yang nyiksa si suaminya gitu. Jadi suami takut Aneh. istri ya. Iya. Bulol banget gitu ya. Padahal kan apa ya, niatnya mungkin si suami itu kan karena merasa cemas ya dengan keadaan si istri, karena ditelepon gak diangkat sampai dia mengecek maps mungkin ya, maps Ya. si istrinya. Ngelacak Pas HP lihat- gitu ya? Iya gitu, pas dilihat ternyata si istrinya ke apartemen gitu. Sama cowok lain. Aneh dong kalau misalnya ada suami juga. Iya. Tapi kalau di sisi lain sih suami juga apa ya, mungkin merasa ini antara merasa tidak percaya ke si istri atau suatu Terlalu bentuk percaya juga kekhawatiran bisa. sih. Kayak gimana ya? Menurut kalian gimana nih? Menurut aku ya, aku pernah baca salah satu artikel dari Chano dan Larry. Jadi ngejelasin bahwa depresi itu dipicu dari perselingkuhan. Jadi apa ya, perselingkuhan itu dapat memicu kecemasan individu. Jadi si suaminya itu karena cemas gara-gara pernah diselingkuhin, makanya dia tuh cemas, si istrinya tuh beneran, kan dia sebelumnya tuh izin tidur kan, cemas nih apakah benar si istrinya tuh tidur atau enggak. Nah terus ternyata si suami pas ngecek handphone si apa sih berada, si HP itu GPS-nya ada lah di ya. mana ya? Iya, GPS-nya di mana si istrinya, ternyata ada di salah satu apartemen ya. Wah. Nah dari situ kayaknya makin cemas dong si suami Ya itu, iyalah. makanya dia langsung Dia ngepikirin masa lalunya gitu ya. Iya. Kalau istrinya pernah selingkuh, takutnya sekarang selingkuh juga nah gitu. gitu, makanya dia tuh langsung apa, mergokin si istrinya ke sana kan. Iya. Ternyata Dah sesuai dengan dugaannya ya, selingkuh again. kasihan gak Tapi sih? berakhir tragis karena Iya. dia malah dilindas sama si istrinya ya. Double kill sih ya. Udah apa, Sakit mergokin hati. suaminya, suaminya, Eh. mergokin istrinya Selingkuh. terus ditambah dianya kelindes, terus Oh, diseret lindes sama ya. dia. Dilindas sih sebenarnya. Iya kan, kayak kasihan udah gak sih sih. suaminya. Terus kenapa bisa istrinya tuh tega banget kan, kayak gak punya hati sih itu mah. Terus ke infonya lagi kalau si suaminya itu sempat memohon-mohon ya ke istrinya untuk bawa dia ke rumah sakit tuh. Oh iya kah, aduh. Ya dan Dibawa si nggak? istrinya itu dengan teganya dia malah pergi gitu aja gitu, gak nolongin si suami untuk dibawa ke rumah sakit, padahal si suami udah mohon-mohon gitu untuk Parah. dibawa ke Parah rumah banget. sakit karena kakinya yang sakit itu. Tapi untungnya ada masyarakat yang baik gitu ya, yang nolong dia buat berobat, mungkin dibawa ke rumah sakit sampai sekarang untung masih selamat gitu. Oh, untungnya ya. Itu dihukum gak sih? Pasti ya. Harusnya sih dihukum ya. Harusnya iya, apalagi itu kan sudah KDRT nih, terus berselingkuh juga itu bisa dilaporkan. Dan itu tindakan Kriminal ya? kriminalnya itu loh, bukan tiba-tiba juga ya, melindas gitu.
Iya itu, Itu nggak sama ma- aja itu Mm-mm. percobaan pembunuhan gak sih? Iya Iya, itu iya. betul, itu nggak manusiawi banget. Dia tuh pengen ngelindungi dirinya kayaknya ya, jadi kayak udah nggak peduliin si suaminya terus pergi gitu aja. Iya sih. Iya sih itu. Tapi yang bikin bingung tuh apa tuh? Apa? Aduh, siapa dulu nih? Kakak dulu. Seru banget gak sih Oke, ngebahas perselingkuhan? Makanya kayak pengen siapa dulu nih? Excited ini mah. Jadi emang si istrinya ini sebetulnya emang harus ditindaklanjuti juga gitu. Selain kalau misalnya dibawa ke pihak hukum, juga emang harus dikonsulin sih ke psikolog. Soalnya emang itu udah apa ya namanya tuh, udah di luar ke arah positif gitu, udah negatif banget itu. Setuju nggak sih? Setuju banget sih. Netizen aja sampai geram. Ih, istrinya ya Allah. Dan alhamdulillahnya itu si suaminya itu sadar gitu ya terkait istrinya ini gitu, karena mungkin emang udah dicelakai juga ya, mungkin itu yang membuatnya dia sadar gitu. Oke nih, karena kita udah bahas dari awal sampai akhir gimana gimana cerita sebenarnya kalau si istrinya itu yang memang berselingkuh gitu ya, konfliknya seperti apa, dan udah dilihat dari pelajarannya juga nih dari sisi psikologi, sisi komunikasinya juga gitu ya. Konsep dirinya juga dong. Iya betul banget. Boleh mungkin Kak ada pesan atau kesan untuk para anak-anak muda di luar sana termasuk kita nih, gimana? Boleh Teh Lala dulu. Percintaan mungkin ya yang sekarang lagi rawannya orang berpacaran gitu. Betul ini. Galau lah, karena apalah gitu. Nangis karena cowok juga ataupun Iya. karena cewek ya. Iya gitu. Jadi emang kalau selingkuh ya setidaknya gitu kontrol lah gitu. Soalnya apa ya gitu, apalagi udah berkali-kali ya, sangat itu berarti sudah termasuk tidak bisa mengontrol diri ya. Iya. Kontrol diri gimana tuh maksudnya Kak? Jadi proses kontrol diri. Jadi kontrol diri ini yaitu proses apa ya, membentuk dirinya sendiri. Jadi kayak gimana sih seseorang membentuk pola pikir perilaku dirinya sendiri dari apa ya, berupa pengaturan fisik, psikologi, sama apa ya, perilakunya gitu. Oh gitu ya. Jadi si istrinya itu harus lebih ngontrol dirinya buat gak selingkuh Iya. lagi gitu. Iya. Itu gimana sih buat nyikapin apa ya, mengontrol untuk kayak ya dia dalam apa ya, menanggapi kasus dalam perselingkuhannya itu, kayak dia harus mengontrol dong gimana, kayak kan tadi tuh kayak bagaimana proses membentuk dirinya sendiri gitu. Gitu. Kontrol diri ya, emang ini berbalik lagi ya kepada kepribadian dan lain-lain yang telah kita bahas gitu. Emang kalau misalnya sudah penyakit, mengontrol diri itu emang udah nggak bisa sih gitu. Soalnya emang udah menjadi habit ya untuk selingkuh gitu. Apalagi ini dalam kasusnya emang sudah berselingkuh berkali-kali. Lalu juga kalau kontrol diri ya, kalau kembali lagi yang dari web sehat, Hello Sehat. Jadi ada juga salah satu poin yaitu si istrinya itu menemukan cinta yang baru gitu di luar gitu, selain dari pasangan. Jadi si istrinya ini nggak bisa mengontrol dirinya gitu terkait perasaan yang dia miliki kepada orang lain selain suaminya gitu. Nah ini emang si istrinya emang udah, selain kebiasaan juga emang udah dalam dirinya gitu ya, penyakit juga sih untuk selingkuh. Oh jadi karena emang udah berkali-kali selingkuh gitu, jadi si istrinya ya itu tadi yang dia jelasin awalnya, kalau selingkuh itu sebuah penyakit yang Iya. nggak bisa diobatin, ditambah mungkin karena si istrinya sudah meragukan cinta si suami dan Iya. menemukan cinta dari pria lain gitu ya. Padahal si suaminya ini royal banget ya, tapi kenapa gitu? Kalau aku misalnya dari si istrinya itu ya udah aku sama suaminya gitu. Nikmatin aja gitu ya Apalagi hidup. punya usaha salon roti, bisa lagi kan buka usaha lagi gitu ya. Apa kayak gitu yang emang kita mau gitu. Kenapa dia gitu? Maksudnya
ya syukuri gitulah apa yang telah dia miliki gitu. Punya bisnis, main sama teman-teman silahkan gitu kan. Ya udah tinggal nikmatin aja. Suami cinta ke istri, betul nggak? Jadi untuk kesimpulannya gitu ya, ini tuh kasus bukan film, bukan drama atau novel, tapi benar-benar kejadian nyata gitu. Ada di sekitar kita yang benar bikin geleng-geleng kepala nih ya. Terus kalau dilihat dari sisi psikologinya, kasus ini juga menunjukkan adanya perbedaan gitu. Perbedaan komunikasi antara si suami dan si istri. Yang dimana si istrinya yang dimana si sang suami yang berkomitmen tinggi terhadap pernikahan ini, tapi si istrinya jelas malah sebaliknya gitu ya. Sampai-sampai dia rela berselingkuh, bahkan bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Dan kalau dilihat juga komunikasi rumah tangga yang mungkin memang tidak seimbang gitu antara keduanya, sehingga menimbulkan adanya dominan antara suami dan istri, dan kekerasan yang terjadi sampai kasus perselingkuhan, sampai banyak konflik yang terjadi di antara pernikahan mereka mungkin ya. Iya betul banget itu. Jadi coba dong Kak, pelajarannya nih untuk anak-anak di luar sana gitu ya, anak-anak muda termasuk kita nih, bagaimana cara menghadapi cinta yang sebenarnya itu. Kata-kata hari ini. Oke. Boleh. Kata-kata hari ini. Jangan pernah sayang berlebihan kepada seseorang, karena semakin kita sayang sama seseorang itu, semakin kita disepelein sama orang itu. Jadi cintailah sama orang-orang yang cinta juga sama kita. Jadi kita cari cinta yang setara gitu. Jadi mau sesayang apapun pasti bakal nyakitin, tapi gak tahu gimana cara mereka nyakitinnya. Jadi semua orang tuh pasti nyakitin, tapi beda-beda cara nyakitinnya. Oh iya, aku juga pernah dengar nih, katanya cewek itu cintanya itu dari 0 sampai 100, tapi kalau cowok dari 100 sampai 0. Iya. Dan untuk mempertahankan cinta itu agar kita tidak kecewa terlalu dalam gitu ya, jika memang ada konflik, cinta itu kita hanya sebatas wajarnya saja, yaitu 50 gitu ya. Jadi biar cinta kita dari 0 sampai 50, dan si cowok pun walaupun emang 100 sampai 50 saja gitu ya. Jangan sampai 0 ya. Iya, biar sakit hatinya juga nggak sedalam gitu gitu ya. Oke, ada lagi Kak? Lalu kalau dari saya itu, walaupun jadi kata-kata untuk hari ini ya. Oke. Jadi ini kata-kata untuk hari ini yang satu, ini kata-kata hari ini yang dua, boleh. Jadi sadarlah akan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Cintailah diri sendiri, dan walaupun ingin mencintai orang lain, tapi harus ingat juga pada diri sendiri, karena jika kita tidak mencintai diri sendiri, bagaimana orang lain akan mencintai kita? Seperti itu. Jadi intinya cintai diri sendiri dulu ya teman-teman, jangan mendominasi atau jangan mendahului mencintai orang lain kayak gitu ya. Jangan sampai kehilangan diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tetaplah dalam cinta yang sehat tanpa menyakiti. Mantap. Oke guys, gimana nih menurut kalian? Apakah memang komunikasi antar keduanya yang memang tidak terjalin dengan baik, atau si istri yang merasa lebih dominan sehingga dia merasa tega untuk melakukan hal tersebut kepada si suami, atau memang ada faktor lain yang mungkin membuatnya memutuskan untuk melakukan hal-hal tersebut kepada si suaminya? Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like and share and subscribe. Betul banget. Cukup sekian dari kami. Kalau memang ada kesalahan mohon maafkan, karena kita manusia biasa bukan Nabi Boy gitu. Boleh. Segitu aja dari episode kali ini, yaitu Cinta Itu Berbalas Bukan Dilindas. Bye-bye.